Kegemukan terjadi karena apa? Banyak makan. Pola makan. Pola makan itu munculnya dari mana? Stres. Perilaku makan, ya enggak sih? Perilaku makan berlebihan. Perilaku makan berlebihan kenapa? Karena stres. Bisa saja karena tidak merasa cukup dengan makanan, bawaannya makan terus, susah kenyangnya kan gitu. Makanya 3 kali baru cukup. Ada juga seperti itu. Pola perilaku kan dari pikiran. Ya. Lalu kemudian orang misalnya sakit. Ada yang menarik tuh kemarin juga sakit. Saya punya klien dulu. Awalnya dia habis cuci darah. Cuci darah, lalu kemudian si klien saya ini nanya kepada dokternya, "Pak dokter, ini kalau habis cuci darah, ini ibu-ibu nih, habis cuci darah kayak gini ada efek sampingnya nggak?" Dokternya jawabnya gini, "Oh bisa, ini bisa ngaruh ke macam-macam, bisa ke masalah ginjal, masalah ke usus, masalah ke jantung, ya macam-macam seluruh tubuh bisa ngaruh nih bu." Dokternya ngomong kayak gitu, polos banget ngomongnya seperti itu. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian kejadian tuh. 2 minggu kemudian ya dia ternyata masalah di jantung, masalah di usus, masalah di tubuh dia, kompleks. Semua masalah tubuh dia. Lalu saya baru dipanggil saat sudah kompleks, sudah macam-macam lah penyakit dia. Saya nggak tahu lah urutannya banyak sekali. Nah ternyata memang saya bilang, ketika kata-kata itu sudah masuk ke pikiran Anda, dan di pikiran Anda yakini itu jadi kebenaran, maka tubuh akan merespon. Kalau di pikiran Anda yakini Anda akan kena yang namanya sakit macam-macam, ada diabetes, ada ginjal, ada segala macam, tubuh itu akan berusaha meresponnya, akan berusaha mewujudkan apa yang Anda pikirkan. Dengan berbagai cara, dengan berbagai perilaku, dengan berbagai perbuatan Anda, itu akan berusaha diwujudkannya. Makanya kalau Anda memikirkan hal-hal yang buruk terjadi pada tubuh Anda akan mewujudkannya. Termasuk juga ketika Anda ingin mendapatkan pikiran yang sehat, Anda bisa mulai dari tubuh Anda yang Anda sehatkan. Misalnya Anda olahraga. Karena penelitian juga banyak, ketika Anda rajin berolahraga, tubuh Anda sehat, maka pikiran pun akan lebih mudah, lebih sehat. Jadi artinya tubuh dan pikiran itu akan saling berkesinambungan, saling nyambung lah, istilahnya adalah connect, ya. Ada konektivitas antara tubuh dan pikiran. Makanya one mind and body gitu ya. Nah, berbicara tentang psikosomatik, jadi di dalam hipnoterapi ada namanya satu penyakit namanya psikosomatik ya. Mungkin yang dokter kemarin siapa ibu ya? Tahu psikosomatik apa bu? Nah, jadi psikosomatik itu penyakit fisik yang muncul. Jadi misalnya, wah ini kayaknya saya sakit mah nih. Sakit mah nih. Ternyata ketika dicek gitu ya, dicek ternyata luka-luka di lambungnya tuh dikit. Istri saya ngalamin itu kemarin ya. Jadi saya udah dari 7 tahun yang lalu kenal istri saya. Awalnya saya taunya dia mah akut. Kenapa? Lama makan, sakit, lalu kemudian stres dikit sakit. Nah saya tahunya dia sakit mah. Suatu ketika dia saking parahnya dia lari ke rumah sakit ya di Premier Bintaro ini. Lalu ketika itu di endoskopi, sama dokternya bilang, ini mah lukanya dikit ini, rata-rata orangnya kayak gini. Ini belum mah ini, berarti kamu stres nih. Dokternya membuat simpulan istri saya psikosomatik. Lalu diarahkan ke psikiater. Lalu saya bilang, ya daripada psikiater saya terapi aja lah, mau nggak? Dari dulu saya bilang kayak gitu, dia nggak mau. Tapi ketika dia merasa sakit banget, yaudah deh pak, terapi. Saya terapi 20 menit selesai. Sembuh dia sampai sekarang. Kenapa? Ketika orang stres, ternyata hormon itu memicu asam lambung makin naik, makin banyak. Produksinya makin banyak. Ketika asam lambung itu sudah banyak, itu bisa terjadi GERD itu. Ya, bisa gasnya itu bisa sampai kerongkongan, segala macam. Bisa kayak orang mau sesak mati gitu ya. Dan sekarang rata-rata penyakit asam lambung itu lagi populer banget di sekarang nih. Banyak sekali orang tuh merasakan kayak sakit lambung tuh kayak sampai tenggorokan lah, itu rasanya sesak banget, tuh namanya sakit psikosomatik. Asalkan satu, secara fisik gak ada masalah. Ternyata masalahnya adalah pikiran. Itu psikosomatik, penyakit fisik yang disebabkan oleh
pikiran. Jadi untuk menyembuhkan penyakit psikosomatik, yang kita sembuhkan adalah pikirannya. Yang kita selesaikan adalah masalah pikirannya. Karena dokter tuh sifatnya kan kalau pakai suntik segala induksi atau obat segala macam, dia kan hanya membantu bagaimana struktur dari tubuh ini bagaimana seperti normalnya. Ya, misalnya kalau misalnya dikasih obat sehingga kapasitas produksi asam lambungnya berapa cc berapa ini ya, kasih obatnya seperti itu. Tapi dia tidak membantu bagaimana caranya agar secara pikiran ini tidak memicu stres ini, nggak bisa. Paling pun obat-obat psikiater itu yang ditujukan apa? Agar meningkatkan kinerja misalnya saraf parasimpatik biar relaksasi, biar saraf-saraf hormonnya lebih rileks, paling itu. Tapi cara kerja pikiran secara kedokteran tidak dibantu. Bagaimana biar tidak stres? Itu kan nggak dibantu. Yang dibantu adalah kalau stres minum ini, kan gitu. Selesai ya? Paham ya maksudnya ya? Nah, di hipnoterapi yang kita ajarkan adalah bagaimana secara pikiran bisa kita kelola stresnya. Bagaimana pikiran kita bisa kita kelola sehingga stres itu bisa kita tekan, bisa kita kontrol. Kalau misalnya syukur-syukur terjadi penyakit psikosomatik, di hipnoterapi kita bisa bantu gimana cara menyelesaikan secara pikiran. Karena kalau pikiran sudah diselesaikan, maka penyakit fisiknya akan hilang secara otomatis. Oke, sampai sini jelas? Nanti kita akan belajar teknik-tekniknya, tapi secara skemanya seperti ini ya. Ada penyakit fisik itu karena pikiran. Ada orang sakit perut nih. Wah, kayaknya sakit usus nih, ususnya bermasalah. Ternyata memang dia suka ketakutan. Ada juga seperti itu. Dadanya sakit nih, sesak. Itu ternyata banyak pikiran. Banyak seperti itu ya. Itu namanya psikosomatik. Kita bisa bantu dengan hipnoterapi. Nanti kita teknik-tekniknya banyak ya. Tapi sampai sini ada pertanyaan? Pak, ya. jadi kalau kayak pernah dengar placebo gitu ya? Oh iya. Itu termasuk efek dari psikosomatik ya? Atau? Iya, setuju. Iya. Karena ketika kita bilang placebo kan kayak misalnya gini, obat nih kita kasih dari tepung nih, padahal nggak ada racikan apa-apa gitu ya. Tapi klien bisa meyakini itu adalah memang obat sebagaimana benarnya. Rasa yakin ini akan memicu tubuhnya untuk membuat seperti bagaimana obatnya semestinya. Seolah-olah kayak efek semu ya, efek placebo dari sugesti. Nah, cuman dari placebo itu sebenarnya kan kita nggak terlalu menganjurkan ya, karena bisa jadi gini, dia rasanya aja nyaman, tapi di tubuh dia nggak tahu apa yang terjadi gitu loh. Wah, obat ini ada perasaan nyaman, tenang, itu kan sugesti tuh. Tapi secara tubuh yang bermasalah dalam-dalamnya nggak tahu. Pernah nggak ada mengalami gini, ketemu orang kayaknya dia happy, sehat-sehat, tahu-tahu diperiksa di stadium 4 aja. Kenapa? Karena selama ini ketika sakit, dia sugestikan diri. Ah, nggak apa-apa, santai, relax, enggak lah, nggak apa-apa. Jadi artinya tubuh merasa nyaman. Tapi tubuh yang di dalam ini kan nggak bisa dibohongin, bener nggak? Pankreasnya lagi gimana, ini lagi gimana, itu nggak dicek. Tiba-tiba pas dicek, udah stadium 4 aja. Banyak loh kayak gitu. Padahal stadium 4 tuh kan udah tahap akhir itu. Kenapa? Karena ketika sakit dikit, kebanyakan orang nggak mau ngecek, nggak pernah mau tahu ini kenapa gitu ya. Ah, masih bisa lah, baru sakit dikit doang. Ah, manja banget sih, sakit dikit doang ngeluh kan gitu ya. Nah, tiba kejadian baru bingung. Nah, apa sih dari kemarin nggak pernah cek? Nah, kalau saya sih sebenarnya saya anjurkan, saya selalu rutin setahun sekali medical check up lah, all tubuh lah, gitu. Walaupun perasaannya sehat-sehat, saya kemarin pernah cek, ternyata di paru-paru saya ada flek hitam. Saya nggak rasa nggak masalah. Saya rasa batu-batu saya batu biasa, ternyata flek hitam. Kalau nggak dicek kayak kita ya nggak tahu. Ya, jelas ya.